Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat yang ingin sehat tubuhnya melalui perubahan pola hidup. Kita berjumpa kembali dengan saya Inayatullah di channel Muslim Healthy Lifestyle atau MHL Official. Pada kesempatan kali ini kita akan coba berbicara tentang toksisitas tubuh. Artinya tubuh mengalami akumulasi racun di dalamnya. Dan bagaimana solusinya agar racun di tubuh kita bisa diminimalisasi dengan baik agar tubuh kita menjadi sehat. Untuk itu kami persilahkan bagi para penonton untuk mengikuti sampai selesai video ini agar memahami materi ini dengan baik. Pada video kali ini kita akan coba membagi pembahasan terhadap 4 hal tentang toksisitas. Yang pertama kita bicara definisi. Yang kedua bicara tentang penyebab. Yang ketiga bicara gejala-gejala. Dan yang keempat adalah solusi. Yang pertama yaitu berkaitan tentang definisi toksisitas. Toksisitas adalah keracunan, yaitu berarti kemampuan senyawa kimia yang menyebabkan kerusakan atau injury pada tubuh, sehingga menimbulkan gangguan fungsi sel dan bisa berakhir pada kematian. Berkaitan yang kedua, kita membahas tentang penyebab terjadi toksisitas. Penyebab toksisitas itu ada 2. Yang pertama itu berasal dari dalam tubuh kita atau endogen. Yang kedua itu berasal dari luar tubuh kita atau disebut dengan eksogen. Yang kita bahas pertama yaitu dari dalam tubuh kita, yaitu endogen. Ada 3 yang menyebabkan tubuh kita toksisitas dari dalam tubuh kita. Yang pertama itu ada lipotoksisitas. Yang kedua bicara tentang masalah glukotoksisitas. Dan yang ketiga yaitu bicara tentang stres tinggi di dalam tubuh kita. Yang pertama itu bicara lipotoksisitas, berarti tubuh kita itu mengalami akumulasi sel lemak yang ternyata tidak hanya berada pada gudang lemak atau adiposa, tetapi juga berada pada organ-organ tubuh yang tidak didedikasikan untuk menyimpan lemak, yaitu 1 di otot, 2 di liver, 3 di pankreas, keempat di jantung. Sehingga itu membebani organ-organ tubuh itu yang pada akhirnya akan menyebabkan malfungsi serta kerusakan dalam selnya. Sehingga pada akhirnya selnya mengalami kematian. Pada akhirnya terjadi disfungsi fungsi organ-organ tersebut. Yang kedua bicara tentang glukotoksisitas, yaitu di mana tubuh kita terutama sel beta pankreas kita mengalami kerusakan atau juga mengalami resistensi insulin. Sehingga di dalam pembuluh darah kita terjadi konsentrasi yang tinggi gula darah di dalam tubuh kita atau disebutnya hiperglikemia. Sehingga dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan sel-sel di tubuh kita. Dan juga akhirnya sel-sel tubuh kita pada mati, ujungnya mengalami maldisfungsi atau kerusakan organ-organ tubuh kita. Yang terakhir yaitu tinggi stres. Tinggi stres mengakibatkan tubuh kita mengalami penurunan imunitas. Yang kedua, ketika tubuh kita stres, dengan kita marah, kita jengkel dan sebagainya, akan menyebabkan hormon noradrenalin terproduksi dengan baik di tubuh kita. Sehingga ketika noradrenalin keluar dari tubuh kita, hormon ini membuat racun buat tubuh kita, sehingga tubuh kita mengalami kerusakan. Hormon noradrenalin ini merupakan racun secara alami, tingkatnya di bawah dari racun ular, sehingga pada akhirnya tubuh kita terakumulasi hormon noradrenalin akan merusak sel-sel tubuh kita dan pada akhirnya merusak organ-organ tubuh kita, sehingga pada akhirnya tubuh kita akan cepat mengalami sakit, cepat mengalami tua, dan pada akhirnya meninggal dunia.
Yang kedua, penyebab terjadi toksisitas di tubuh yaitu dari luar tubuh kita atau dari eksogen. Ada dua penyebab tubuh kita menjadi beracun atau akumulasi racun di tubuh kita, yaitu toksisitas obat, yang kedua polutan lingkungan. Bicara tentang toksisitas obat, obat-obatan itu sebenarnya adalah benda asing buat tubuh kita. Benda yang kita sebut sebagai senyawa kimia yang diproses secara sintetis. Tahukah Anda bahwa benda asing itu sebenarnya adalah racun yang untuk jangka panjang akan merusak tubuh kita. Yang kedua, bicara tentang masalah polutan lingkungan, yaitu dari limbah industri, residu pestisida, dan residu timbal berat yang masuk melalui mulut, kulit, dan pernafasan. Sehingga terjadi akumulasi di tubuh kita, tentunya akan mempengaruhi sel-sel tubuh kita yang ujung-ujungnya sel-sel tubuh kita mengalami kematian, sehingga terjadi kerusakan di organ tubuh kita. Tibalah saat kita membahas tentang gejala-gejala apa yang menandai kita bahwa tubuh kita sudah terakumulasi toksin di dalam tubuh kita. Gejala-gejala akan coba kita rasakan atau akan ada sinyalnya. Yang pertama itu sinyal di sendi dan nyeri. Apa tandanya? Yaitu sakit atau nyeri sendi. Yang kedua terjadi kekakuan sendi. Yang ketiga sakit kepala atau migrain. Selanjutnya yaitu akan mempengaruhi kebiasaan makan kita. Kita akan lebih senang memakan makanan cepat saji atau kemasan. Yang kedua mengkonsumsi tepung terigu, yaitu roti, pasta, mie, bolu, dan kue-kuean. Yang ketiga, kita akan mengkonsumsi lebih banyak gula atau makanan yang dimaniskan, aneka jus, serta minuman-minuman bersoda dan minuman-minuman berenergi. Gejala-gejala toksisitas juga ini akan mempengaruhi sistem pencernaan kita, yaitu di tubuh kita mengalami mual dan muntah. Yang kedua diare dan konstipasi atau mengalami sembelit. Yang ketiga sakit lambung atau GERD. Yang keempat itu mempengaruhi kulit kita, sehingga yang pertama warna akan pucat, keabu-abuan atau kekuning-kuningan. Kulit menjadi keriput dan lembek, dan tubuh kita dapat mengalami jerawat serta eksim. Dan juga mempengaruhi yang kelima yaitu tidur dan energi kita. Yaitu tidur kita mulai terganggu sampai akhirnya terjadi insomnia. Yang kedua aktivitas biasanya kita merasa cepat lelah padahal kita tidak melakukan yang berat-berat aktivitasnya. Yang ketiga yaitu terjadi lelah pada waktu pagi hari setelah bangun tidur. Gejala-gejala toksisitas juga ini mempengaruhi terhadap mental dan emosi kita. Yang pertama yaitu perasaan kita cemas atau sedih yang tidak dapat dijelaskan dan kita mengalami depresi. Yang kedua, kita mengalami kemarahan yang berlebihan atau mudah tersinggung. Yang ketiga, kita merasa gelisah dan memiliki mental yang lemah. Yang terakhir yaitu mempengaruhi mata, telinga, mulut, dan hidung kita. Kalau bicara telinga kita itu terasa gatal dan sensitif terhadap kebisingan. Yang kedua yaitu mata kita terasa gatal dan berair dan kelopak mata kita membengkak. Yang ketiga, mata kita mengalami kemerahan dan lingkaran hitam di kantong mata kita. Yang keempat itu kita mengalami bersin yang berlebihan atau mengalami batuk yang parah. Yang keenam yaitu mengalami pilek atau hidung yang gatal. Yang ketujuh itu langit-langit, mulut kita mengalami gatal atau lidah terasa tebal. Yang terakhir kita mengalami kesulitan dalam berbicara. Tibalah pada pembahasan yang keempat yaitu solusinya. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan racun yang terakumulasi di tubuh kita?
Kita ketahui bahwa tubuh manusia ini diciptakan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tubuh disiapkan untuk memiliki kemampuan menyesuaikan diri, memiliki kemampuan memelihara diri, dan memperbaiki tubuh kita, serta memiliki kemampuan self-healing atau kemampuan menyembuhkan dirinya apabila tubuh kita mengalami sakit. Dan detoksifikasi ini tujuannya adalah bagaimana tubuh kita dibersihkan dari berbagai toksin-toksin atau racun-racun. Maka detoksifikasi dibutuhkan oleh tubuh kita. Detoksifikasi itu suatu jenis pengobatan atau terapi yang tujuannya adalah membersihkan tubuh kita dari berbagai racun yang berbahaya dan mempengaruhi kesehatan tubuh kita, baik secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Klinik desa atau Darus Shifa Holistik ini memiliki solusi terhadap proses detoksifikasi. Detoksifikasi ini juga sangat holistik karena racun itu di dalam tubuh kita minimal ada di 3 tempat. 1, ada di dalam sel tubuh kita. 2, ada di pembuluh darah kita. Yang ketiga, ada di usus besar kita. Maka tentunya dalam proses detoksifikasi harus mampu menyentuh pada 3 wilayah ini. Untuk itu, terapi yang ada di klinik desa untuk detoksifikasi sangat menyentuh pada wilayah ketiganya. Untuk wilayah yang pertama, itu level sel, kita menggunakan metode saum, puasa atau fasting. Kalau kita level pembuluh darah, itu melalui metode al-fasdu atau flebotomi. Dan yang terakhir, kalau pada wilayah usus besar, kita akan menggunakan metode al-hukna atau coffee enema. Yang pertama yaitu metode saum, puasa atau fasting, karena kita tahu bahwa puasa itu memicu proses ketogenesis atau ketosis, sehingga tubuh kita tidak terjadi lipotoksisitas karena lemak dijadikan sumber energi utamanya. Maka ketika tubuh kita ketosis, maka tubuh kita melakukan perbaikan pada level sel, meningkatkan imunitas, pembersihan sel di tubuh kita atau autofagi, serta memaksimalkan detoksifikasi racun pada level sel. Yang kedua yaitu dari pembuluh darah yang namanya metode al-fasdu atau flebotomi. Ini juga dalam upaya untuk membantu agar sumbatan-sumbatan atau racun di dalam darah kita itu dikeluarkan melalui pembuluh darah vena. Sehingga akhirnya tubuh kita pada wilayah level pembuluh darah akan bersih atau terminimalisasi dari racun. Yang ketiga yaitu level usus besar. Kita akan bantu dengan metode al-hukna atau coffee enema, yaitu dengan cara memasukkan cairan ke dalam tubuh kita melalui anus dengan tujuan utama agar tubuh kita melakukan detoksifikasi darah, sekaligus juga membantu agar tubuh kita membersihkan lewat usus besarnya. Pada akhirnya sehingga tubuh kita dari 3 metode tadi secara holistik dan komprehensif membersihkan racun keluar dari tubuh kita, sehingga tubuh kita otomatis akan menjadi sehat. Akumulasi toksisitas di tubuh sangat membahayakan tubuh kita. Untuk itu kita membutuhkan detoksifikasi secara holistik. Maka klinik desa memberikan 3 metode untuk detoksifikasi holistiknya. Yang pertama yaitu dengan metode saum. Yang kedua yaitu al-fasdu. Yang terakhir yaitu al-hukna. Penemuan obat merupakan tragedi terbesar di dunia ini. Dokter yang memberikan obat sebenarnya sama dengan mengizinkan gaya hidup yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Dr. Zul Furman.
Stay relevan, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.